ini adalah tanda-tanda kehancuran VTube. Halo sahabat-sahabat VTuber dan YouTuber sekalian, sahabat-sahabat saya yang di YouTube, semuanya yang melihat video ini, bagaimana kabar teman-teman semua? Harapan dan doa saya teman-teman selalu sehat, kuat, dan sukses dalam mengerjakan apapun. Amin. Dan saya ingatkan buat teman-teman untuk tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi, apalagi ada isu muncul virus baru lagi ya. Dan itu hanya bereaksi di dalam tubuh selama 3 hari teman-teman. Ya, jadi kita harus tetap menjaga ya, hati-hati ya. Kita harus jaga tubuh kita teman-teman. Dan bagi pertama kali hadir dalam video saya, Anda bisa mendukung channel saya dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Anda bisa mendukung dengan juga menekan loncengnya agar waktu saya mengupload video di YouTube teman-teman ada notifikasi di HP teman-teman semua. Channel ini adalah channel yang memberikan motivasi, dorongan, semangat kepada teman-teman semua yang berjuang dalam apapun itu ya yang teman-teman kerjakan. Sepatutnya lah kita saling berbagi, saling share, saling memberikan harapan, dorongan, sehingga kita sama-sama bisa tetap survive untuk menjalani kehidupan ini teman-teman ya. Terima kasih. Baik teman-teman, seperti pada janji saya tadi siang ya, saya mengupload video. Hari ini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman berkaitan perkembangan yang ada di VTube teman-teman, khususnya perizinan kita ya. Dan juga sesuai dengan pada judul saya. Nah, beberapa hari yang lalu saya sempat menjelaskan kepada teman-teman, dan bagi teman-teman yang mengikuti video saya pasti tahu ya seperti apa sekarang perjalanannya dan perkembangannya seperti itu. Nah, jadi teman-teman, setelah kita melewati proses perizinan di OSS, lalu kemudian itu acuan untuk masuk di PSE dan masuk di Kemendak. Nah, jadi sekarang kabar baiknya teman-teman bahwa kalau saya mengatakan ini kepada Anda semua, satu kabar baik, saya yakin dan teman-teman VTuber bisa mengerti lah ya. Karena saya tahu para haters juga akan bereaksi ketika saya mengatakan yang lebih detailnya kepada Anda semua. Nah, seperti yang saya katakan tadi siang bahwa ketika Anda melihat saya bersemangat, itu artinya ada harapan teman-teman ya. Dan seperti pada judul saya, benar-benar ini yang terjadi sekarang ini adalah tinggal kita menunggu lampu hijau dari SWI teman-teman. Jadi harapan saya adalah teman-teman VTuber semua untuk bisa menjaga semua proses ini, mengawal semua proses ini, yang masih mengharapkan VTube untuk tidak melakukan hal-hal yang memprovokasi teman-teman yang lain, atau juga mencoba melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan. Karena yang sekarang apa yang dilakukan oleh manajemen adalah semua yang terbaik untuk teman-teman semua, untuk para VTuber semua. Tentunya kita tidak ingin melihat semuanya ini jadi berantakan teman-teman ya. Jadi pertanyaannya seperti ini, kenapa tidak ada klarifikasi dari manajemen sejauh ini? Nah, saya mau sampaikan kepada teman-teman semua bahwa Pak Wilbert itu bukanlah kreator, bukanlah YouTuber. Dan pada saat VTube aktif, beliau juga hanya fokus untuk membangun sistem ya di VTube, dan sekarang ini Pak Wilbert fokus untuk membangun manajemen teman-teman, koordinasi dengan manajemen untuk semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau misalnya teman-teman berpikiran seperti ini, kok tidak ada klarifikasi dari manajemen? Dan saya juga banyak dapat pertanyaan seperti itu. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa Pak Wilbert
itu fokusnya membenahi semua sistem kita yang ada di manajemen bersama dengan tim manajemen lainnya, teman-teman ya. Jadi harap untuk teman-teman bisa mengerti juga ya proses ini. Saya tahu mungkin ada yang teman-teman sudah kehilangan kesabaran dan berbalik arah. Itu manusiawi, teman-teman, manusiawi. Tetapi jangan terlalu berlebihan lah dalam respon, dalam menanggapi segala sesuatunya. Karena toh juga ketika VTube on kembali, saya rasa mungkin teman-teman akan kembali lagi mengerjakan seperti yang dulu di VTube. Saya tahu perasaan Anda, saya memahami reaksi Anda, saya memahami apa yang ada di pikiran Anda, yang Anda pikirkan sampai sekarang ini. Anda pasti khawatir, Anda pasti ragu, Anda pasti penuh dengan pertanyaan. Tetapi saya mau sampaikan kepada teman-teman semua bahwa tidak mungkin manajemen itu melakukan hal-hal yang gegabah. Contohnya apa? Apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo beberapa minggu yang lalu, ya itu adalah benar, teman-teman. Ya. Kemudian kalau kita melihat sekarang manajemen fokus membangun kantor, itu adalah bagian dari keseriusan manajemen untuk membangun VTube di Indonesia. Jadi tidak mungkin ngapain bangun kantor kalau tidak ditindaklanjuti untuk regulasinya di Indonesia, teman-teman. Ya kan? Itu yang paling logika berpikir ya untuk teman-teman bisa renungkan, untuk bisa pikirkan. Lalu berikutnya, beberapa perubahan-perubahan yang telah dilakukan di manajemen, termasuk pembubaran PLC, termasuk sistem informasi dari Paradigm, semuanya itu dalam apa ya? Itu semua punya pertimbangan tersendiri untuk semata-mata bagaimana membuat komunikasi antar member dengan manajemen itu tercipta suatu komunikasi yang baik. Dan bukan berarti bahwa ini adalah tanda-tanda kehancuran VTube. Tetapi ini adalah suatu bentuk evaluasi selama ini yang dikerjakan oleh manajemen untuk bisa berkomunikasi kepada para member. Tentunya kita tidak juga memaksa teman-teman member VTube mempercayai semuanya yang telah dikerjakan, tergantung pada pilihan kita masing-masing. Tetapi sampai saat ini saya pribadi dan juga saya lihat kinerja manajemen itu sungguh-sungguh untuk membangun dan fokus untuk bagaimana semuanya bisa tercover dan terselesaikan dengan baik, teman-teman. Kalau ada misalnya keterlambatan, itu adalah hal-hal yang di luar ekspektasi kita, teman-teman. Dan ya harapan saya sih teman-teman bisa mengambil langkah seperti yang saya ambil, tetapi bukan bermaksud saya menggurui Anda, tetapi saya menunjukkan kepada Anda bagaimana kita untuk tetap fokus, setia dan tekun, dan pada saatnya kita yang akan mendapatkan hasil, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa memang banyak perubahan-perubahan yang sedang manajemen kerjakan sekarang, khususnya untuk sistem informasi kepada para member. Dan perubahan-perubahan ini bukanlah satu hal yang membuat teman-teman berpikir untuk untuk semacam membuat teman-teman menjadi ragu. Mungkin Anda bertanya, kok ada perubahan-perubahan? Selalu ada perubahan-perubahan. Di setiap bidang apapun harus ada namanya improvisasi ya, untuk melihat kondisi dan kebutuhan yang sesuai di lapangan, teman-teman, dan semuanya untuk hal-hal yang lebih baik. Dan dalam waktu dekat juga akan ada perubahan misalnya untuk sistem informasi di VTube, dan semuanya kita hargai, teman-teman. Kita tidak bisa memaksakan tujuan kita, keinginan kita untuk terjadi, tetapi marilah kita sama-sama belajar untuk berpikir secara menggunakan akal sehat kita untuk bisa menerima kenyataan ini yang sedang terjadi. Tetapi bukan kenyataan pahit, teman-teman, tapi kenyataan yang sekarang kita hadapi adalah ada perubahan-perubahan, ada kondisi-kondisi yang memang harus kita lewati. Dan saya harapkan teman-teman jangan menuntut dan terfokus atau kaku dengan yang ada, yang sudah terjadi.
semua yang dilakukan oleh manajemen itu adalah sudah dipertimbangkan dan semuanya untuk kebaikan kita, teman-teman. Hanya saja adalah selalu saya mengatakan kepada teman-teman, kelola perasaan Anda, kelola diri Anda untuk merespon, untuk bereaksi, untuk menanggapi segala sesuatunya informasi dari luaran sana. Kan sampai sekarang teman-teman bahwa kita harus percaya dan yakin informasi dari manajemen, iya kan? Nah, ngapain manajemen memberikan informasi kepada kita kalau itu tidak akan ditindaklanjuti? Memang ada perubahan-perubahan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tetapi siapapun dan apapun dan bisnis apapun pasti kadang-kadang ada namanya perubahan, ada namanya improvisasi, ada namanya penyesuaian. Nah, ya ini yang saya mau sampaikan. Dan kalau teman-teman menunggu sejauh mana sekarang proses pengurusan perizinannya, semua kita sudah mendapatkan izin, mengantongi izin. Hanya saja teman-teman adalah sisa ketok palu, ya, seperti pada judul saya bahwa detik-detik ketok palu. Nah, kita mengawal semuanya sama-sama teman-teman, dan jangan berprasangka buruk terhadap regulator, jangan juga berprasangka buruk terhadap manajemen. Mari kita sama-sama berdoa mengawal semuanya. Kalau ada kekecewaan, wajar, tetapi segera kuasai diri Anda, kuasai diri teman-teman semua. Dan bagi para haters yang selalu yang mencela dengan apa yang saya sampaikan, yang kami sampaikan, gini, ini adalah masing-masing urusan kita semuanya, urusan pribadi, urusan perusahaan. Toh saya yakin teman-teman haters yang memang berkoar-koar selama ini tidak ada di dalam perusahaan ini, ya, tidak ada di dalam member, ya, artinya bukanlah member, ya kan, tetapi justru yang paling dominan dan paling vokal dalam memberikan tanggapan-tanggapan yang menurut saya kurang cocok, ya. Dan jika ada rekan-rekan VTuber yang sudah kecewa, ayo teman-teman, saya ajak kembali kita untuk mulai berpikir jernih, ya. Toh waktu kalian masuk di VTube, kalau ada yang paksa, toh saya rasa kalau dari channel saya nggak pernah mengajak Anda untuk maksa Anda masuk di VTube. Saya tidak tahu kalau teman-teman yang alami, ya. Tetapi toh kalau misalnya ada sampai teman-teman yang join dan mungkin melakukan fast track, ya saya rasa itu karena kesadaran teman-teman sekalian, kesadaran teman-teman juga, iya kan. Dan saya harapkan sebelum teman-teman misalnya mungkin kesal dan melakukan langkah-langkah tindakan hukum, pikirkan dulu, ya, karena toh juga prosesnya akan panjang, teman-teman. Saya rasa prosesnya akan panjang. Lebih baik kita sabar menanti apa yang sudah ada di depan mata, dan tinggal sedikit lagi, selangkah lagi. Haters sering menertawakan kita ketika kita mengatakan bahwa selangkah lagi, seperempat langkah lagi, mungkin seperdelapan langkah lagi, nggak apa-apa. Karena ya memang ada orang-orang yang hanya kerjanya untuk mencelah, iya kan, yang mencoba membuat teman-teman VTuber untuk jadi tawar hati, yang mencoba membuat teman-teman VTuber jadi ragu. Dan kalau toh teman-teman ragu, apakah ada solusi? Tidak mungkin. Jadi ada satu kebenaran mengatakan gini, kalau kita mau panas sekalian panas, kalau kita mau dingin sekalian dingin. Artinya apa? Hanya ada dua pilihan, teman-teman. Jadi jangan jadi orang suam-suam kuku, jangan berada di tengah-tengah. Kalau kita berdiri di atas dua perahu, maka bisa kita akan tenggelam, karena kita tidak bisa menjaga kondisi atau berat tubuh kita di perahu yang mana, ya kan? Jika perahu itu semakin menjauh, maka kita akan jatuh. Jadi saya harapkan teman-teman tetap kita sama-sama berada di perahu, yaitu perahu VTube, ya. Dan ini adalah hal yang baik, ya, percayalah teman-teman, ya, percayalah. Sejauh ini saya percaya kepada manajemen, dan saya pun mencoba mentransferkan
memanifestasikan kepada teman-teman apa yang saya percayai. Saya tidak percaya kepada orang yang tidak punya kapasitas dalam menyampaikan. Tentunya pasti. Karena kita berbeda pandangan. Kita berbeda pemikiran. Iya kan? Jadi dari situ saja acuannya kita sudah sangat berbeda. Jadi tujuannya pun sangat berbeda. Iya kan? Dan apa yang keluar dari mulut ya para haters itu juga berbeda. Ya. Jadi di sini kita melihat teman-teman, ya terserah. Sekali lagi saya tidak menggurui teman-teman, tetapi saya hanya memberikan suatu informasi, saya hanya memberikan suatu keyakinan. Saya ingin melihat teman-teman dan kita semua baik ya, sampai pada tujuan kita. Jadi teman-teman, demikian saja informasi yang saya sampaikan kali ini. Kalau teman-teman ada yang ingin bertanya khusus untuk saya bisa menjelaskan ke detailnya, mungkin teman-teman punya nomor WhatsApp saya. Dan kalau teman-teman bertanya dengan hal-hal yang tidak berkaitan, yang hanya menurut saya merugikan saya nggak akan tanggapi ya. Karena tujuan saya tidak berdebat dengan Anda, tujuan saya tidak mencari masalah. Yang saya kerjakan adalah memberikan solusi kepada teman-teman VTuber. Dan ini pun hanya buat teman-teman VTuber, 17 juta user, atau orang-orang yang ingin mengetahui informasi dari VTube teman-teman ya. Jadi berita baiknya hari ini adalah kalau Anda melihat saya semangat, kalau Anda melihat saya enjoy, itu adalah hal yang baik ya teman-teman ya. Dan tetap nantikan informasi-informasi dari saya yang terupdate dari manajemen teman-teman. Karena saya berusaha memberikan informasi, saya mencari informasi buat teman-teman sekalian untuk kita tetap survive, semangat, tetap punya semangat dan bergairah dalam hidup ini. Oke, saya memberkati Anda semua. Sukses.